Kasus penemuan mayat seorang pelajar berinisial NAW berusia 16 tahun di Muara Kali Adem, Desa Karangserang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, mengungkap fakta tragis di balik maraknya tawuran remaja. Peristiwa ini diketahui usai pihak kepolisian menerima laporan dari warga pada Kamis 9 April 2026 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat terkait adanya penemuan jasad di ujung muara. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Saat ditemukan, korban mengenakan seragam sekolah dan terdapat sejumlah luka pada tubuhnya. Dari hasil identifikasi awal, korban diketahui merupakan pelajar berusia 16 tahun asal Kecamatan Sepatan. Hal ini dikatakan Kapolresta Tangerang, Kombes Polisi Indra Waspada dalam konferensi pers Jumat 17 April 2026. Saya jam 4 sore, sehingga saya langsung ke sini untuk bertemu langsung dengan rekan-rekan dalam rangka ingin memberikan informasi berkaitan dengan ungkap kasus yang kejadian beberapa pekan yang lalu menjadi resah kepada masyarakat. Baik rekan-rekan, langsung saja. Pada kesempatan sore ini, tadi saya akan menyampaikan hasil ungkap kasus penemuan mayat seorang pelajar di Muara Kali Adem, Desa Karangserang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya perlu kami tegaskan, Polresta Tangerang beserta jajaran berkomitmen untuk terus menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif dan menindak tegas setiap bentuk tindak pidana demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Teman-teman media yang saya hormati, saya juga akan menyampaikan berkaitan dengan kronologis penemuan mayat, di mana pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan mayat di ujung Muara Kali Adem. Di mana pada saat itu ketika kita langsung menerima laporan, petugas langsung menuju ke lokasi dan melakukan evakuasi terhadap korban, yang mana korban pada saat itu mengenakan pakaian seragam sekolah dan terdapat luka pada beberapa bagian tubuh. Setelah dilakukan identifikasi, diketahui anak korban berusia 16 tahun, seorang pelajar asal Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Dari pemeriksaan awal ditemukan luka pada bagian dada kanan dan tangan kanan. Di sekitar lokasi juga ditemukan sepeda motor milik korban dalam kondisi terkunci stangnya. Dan selanjutnya pada saat itu jenazah langsung kita bawa ke rumah sakit RSUD Balaraja untuk dilakukan visum ataupun otopsi. Kemudian selanjutnya jajaran kepolisian melakukan kegiatan penyelidikan, di mana tindak lanjut dari temuan tersebut, tim gabungan dari Polsek Mauk yang dipimpin langsung oleh Pak Kapolsek Mauk dengan Kanit Reskrim, dengan Satreskrim dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, serta juga dukungan dari Subdit Resmob Polda Banten melakukan penyelidikan secara intensif. Meski dengan keterbatasan petunjuk awal, tim berhasil mengumpulkan informasi dan memeriksa sejumlah saksi sehingga mengarah kepada identitas para anak pelaku. Hingga akhirnya
sebanyak 14 orang terduga anak pelaku berhasil diamankan di berbagai lokasi yang berbeda. Jadi akhirnya sebanyak 14 orang terduga anak pelaku berhasil kita amankan di berbagai lokasi yang berbeda. Adapun untuk kronologis kejadiannya, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa ini berawal pada tanggal 7 April 2026, di mana korban dan kelompoknya merencanakan tawuran setelah mendapatkan ajakan dari kelompok lain melalui media sosial Instagram. Pada malam hari, kedua kelompok bertemu di Jalan Raya Talang, Kecamatan Sukodiri. Terjadi pada saat itu aksi kejar-kejaran hingga kelompok korban dihadang oleh kelompok terduga pelaku yang jumlahnya lebih banyak dan membawa senjata tajam. Korban pada saat itu terjatuh dari sepeda motor dan tidak dapat melarikan diri. Dan pada saat itulah para terduga pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama, berupa pemukulan, penendangan, dan pembacokan. Korban sempat berusaha menyelamatkan diri ke arah kali, namun diduga meninggal dunia akibat luka yang dialami. Adapun untuk anak pelaku, sebanyak 14 orang telah kita amankan dan seluruhnya berstatus pelajar. Mengingat status para terduga pelaku masih pelajar atau di bawah umur, maka tidak menyebutkan identitas ataupun inisial para terduga anak pelaku. Adapun peran tersangka antara lain, yang pertama mengejar korban menggunakan sepeda motor. Ini peran-perannya, rekan-rekan sekalian. Ada yang melakukan pemukulan dan penendangan. Ada yang menggunakan senjata tajam jenis celurit dan cobek. Kemudian ada pula yang mengkoordinasikan dan mengajak aksi tawuran. Dan sampai saat ini masih dalam proses pencarian ataupun DPO yang diduga berperan sebagai pengajak dan pelaku pembacokan. Kemudian untuk barang bukti sendiri, yang pertama adalah satu seragam sekolah korban. Silakan ditunjukkan Bapak Pak Kanit Reskrim, ini seragamnya. Kemudian celana abu-abu, silakan Pak Kasih Humas. Kemudian tas milik korban, silakan Pak Kapolsek Mauk. Sepasang sendal, izin Pak Wakasat Reskrim. Sepeda motor Honda Scoopy, itu yang sebelah kiri daripada rekan-rekan. Dan hasil visum sementara. Kemudian yang 7, senjata tajam jenis cobek, itu yang tadi kami sampaikan. Ini senjatanya. Kemudian 5 unit kendaraan roda 2 yang digunakan anak pelaku, itu kita amankan. Ini bisa dilihat kendaraan-kendaraannya. Adapun pasal yang disangkakan, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Baik, rekan-rekan, demikian yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi, kasus ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa fenomena tawuran pelajar dapat berujung pada hilangnya nyawa dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pihak sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak kita.
Polresta Tangerang akan terus bertindak tegas terhadap setiap bentuk kekerasan dan kejahatan serta tidak memberikan ruang bagi aksi-aksi yang meresahkan masyarakat. Kami juga menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Demikian yang dapat Ya bentar bang. Yang kami dapatkan berdasarkan fakta keterangan para saksi maupun anak pelaku, mereka berjanji atau berjanjian dengan melalui media sosial Instagram. Kemudian dalam satu tempat, mereka pada saat itu adalah kekuatannya tidak berimbang. Kemudian dari kelompok korban ini adalah melarikan diri untuk menghindari, akan tetapi dikejar. Dalam perjalanan itu kebetulan korban terjatuh. Disitulah dari korban sendiri dan rekannya yang membonceng bisa bersembunyi menghindari daripada rekan-rekan lawan yang mengeroyoknya. Kemudian korban yang pada saat itu terjatuh keburu dihakimi oleh lawan. Kemudian dari luka yang didapatkan pada saat dilakukan visum sebelum dilakukan otopsi, ada luka terbuka di lengan kanan. Luka itulah yang menyebabkan putusnya pembuluh darah vena, sehingga korban pada saat itu cukup banyak mengeluarkan darah, sehingga keadaannya cukup lumayan lemas. Karena posisi di situ di TKP itulah jalan raya, kebetulan di situ juga seberang kira-kira 5 meter itu adalah kali hitam atau kali adem disebutnya. Nah, disitulah korban yang sudah dalam keadaan terluka berkeinginan untuk menyelamatkan diri, akan tetapi menceburkan diri ke sungai, sehingga karena keadaan yang lemas tadi, darah yang bercucuran karena pembuluh darahnya, venanya putus, sehingga disitulah mungkin tidak bisa berenang atau tidak bisa menyelamatkan diri, sehingga korban meninggal terbawa arus sampai ke muara sungai. Kemudian motor yang dikendarai oleh korban dan rekannya tadi dibawa oleh kelompok pelaku ke BPIP atau BP2IP atau sekolah pelayaran, sehingga sepeda motornya ditinggal di pemakaman di situ dengan dikunci stang. Seperti itu. Jadi bukan dibawa. Jangan lupa subscribe ya.